Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Rahmi dari SMP Negeri 2 Sejunjung, CGP Angkatan 10. Dalam hal ini, saya akan mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan diadakannya aksi nyata modul 1.4 ini adalah untuk memahami peranan dan konsep inti dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Nelayan menangkap ikan tongkol dijual 2 ke pasar raya. Saya di sini sebagai protokol, semoga bisa membawa acara. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MGMP IPA Mentari Gugus 1, yang terhormat anggota MGMP IPA Mentari Gugus 1, yang terhormat dan teristimewa CGP kita Ibu Silvi Rahmi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang labor ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya, selawat beriring salam yang telah meninggalkan 2 pusaka penting, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana susunan acara hari ini, yang pertama, kata sambutan dari Ketua MGMP IPA Mentari Gugus 1. Yang kedua, kegiatan inti kita, diseminasi budaya positif atau tanya jawab. Baiklah, ibu-ibu sekalian, satu, kepada Ibu Zur Hidayati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji beserta syukur marilah selalu kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan dan rahmat beliau kita telah berada dalam ruangan ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dan selawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua nantinya Bapak Ibu mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati CGP kita yang akan melaksanakan diseminasi pada hari ini, yaitu Ibu Silvi Rahmi. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Untuk kata sambutan atau sepatah kata dari Ketua MGMP, kami mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah telah terlaksana diseminasi ini hari ini. Kemudian mari kita ikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini dengan serius, dengan seksama. Semoga nantinya di dalam modul ini nanti kita menemukan budaya-budaya positif yang akan kita terapkan di lingkungan pembelajaran kita.
Kemudian ini adalah sebagai acuan mungkin atau semangat baru bagi kita dalam mendengarkan nanti pemaparan dari CGP kita. Semoga nanti bisa kita ambil seluruh manfaat dan kita terapkan nanti di pembelajaran kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua MGP IPA Mentari Gugus 1 yang telah memberikan kata sambutannya kepada Ibu Sulfi Rami. Selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah tahu tugas yang akan dibuatnya Anda? Sudah. Nah, silakan mengerjakan tugasnya. Alif dan Gibran dari mana? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, sekarang kita lakukan apa yang kita coba. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Kemudian tugas rekannya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Bapak Ibu, silakan dicoba dulu. Kepalkan dengan tetangga sebelah saja. Usahakan tangannya dikepal. Teman Anda berusaha membukanya. Apakah Anda pakai duit boleh, digelitik juga boleh. Nah, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Mengapa? Membuka Walaupun dengan bujuk dengan mungkin 1 M ya, ya, berarti tetap tidak mau membuka. Berarti kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol dalam membuka dan menutup kepala ini? Kita. Mau kita bukakah, mau kita tutupkah kepala tangan Anda, adalah kita mempertahankan apa sesuatu yang kita punyai. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua mungkin tadi bervariasi.
antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Sementara di pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka dan menutup? Nah, ini sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Sedangkan tujuan disiplin ini adalah dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna, serta disiplin juga merupakan bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Menurut teori William Glasser, disiplin atau teori kontrolnya mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti makna positif atau makna disiplin dalam hal ini adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadikan seseorang yang menginginkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada dikatakan dengan teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga menghargai diri sendiri sehingga nilai-nilai kebajikan universalnya dapat kita temui dan terciptalah keyakinan kelak. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari segala yang ada tadi, ada teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi. Terciptalah suatu sinergi bahwa disiplin positif terhadap keyakinan kelas kita akan terpenuhi, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang hebat. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dalam setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ingin diperoleh oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinakaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasar tindakan Anda? Apakah Anda hadir mendapatkan surat teguran, atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda dan mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah sehingga kita dikatakan orang-orang yang berprestasi, atau kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri sebagai teladan.
Manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Bapak Ibu, atau adakah suatu proses perubahan motivasi dari antara dua motivasi ini? Yang mana yang akan kita pilih Bapak Ibu? Apakah saya seorang pendidik saat saya perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi saya apa yang mendasari? Apakah kita takut kena hukuman kepala sekolah, atau kita hanya dapat pengakuan prestasi kalau iya ibu tuh bagus sehingga hasilnya bagus, atau dengan keyakinan sendiri bahwa belajar itu sepanjang hayat dan mempunyai tanggung jawab? Kita pilih yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga ya Bapak Ibu, kita sepakat yang ketiga, kalau belajar sepanjang hayat menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada satu permasalahan Bapak Ibu, sebagai seorang guru, Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena ingin ditegur dan karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Seperti yang kita contohkan tadi, menurut Bapak Ibu yang hadir di sini, dari ketiga jenis motivasi, manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Yang kedua, strategi apa yang selama ini kita terapkan atau Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Menurut kita, jenis motivasi yang ketiga ini yang tadi adalah motivasi mana yang paling banyak yang mendasari perilaku muridnya? Gimana Ibu? Terima kasih Ibu Pit. Ada kasus satu pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak. Fisik maupun psikis. Ciri-ciri konsekuensi: satu, bentuk konsekuensinya adalah terencana dan sudah disepakati. Yang kedua, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Yang ketiga, sudah dibuat tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Yang keempat, konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian sikap guru umumnya memonitor murid. Dan yang keenam, konsekuensi sudah diketahui oleh murid. Berarti perbedaan hukuman dan konsekuensinya Bapak Ibu sudah jelas. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk teori motivasi perilaku manusia. Kalau dikatakan dengan motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Itu dikatakan dengan motivasi internal. Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan motivasi internal atau tujuan dari
dari disiplin positif yang sudah kita designasikan pada pagi hari ini, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Kita kategorikan ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK. Kalau untuk pelajaran PJOK Bapak Ibu itu konsekuensi, karena pelajaran PJOK berarti berhubungan dengan olahraga. Nah Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, dia mengatakan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu dikatakan dihukum dengan penghargaan. Kemudian dihukum oleh bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Kemudian terciptalah lingkungan yang positif, sehingga lingkungan yang positif akan ada kelas yang baik dan kelas yang positif, dan dari kelas yang positif timbul keyakinan kelas yang akan kita bentuk, sehingga dari keyakinan kelas tersebut ada aturan atau peraturan kelasnya, sehingga keyakinan kelas kita buat di awal semester dengan anak didik kita, kemudian bagusnya kita tempel di dinding sehingga setiap hari anak didik kita bisa kelihatan nampak bahwa keyakinan kelas kita
keyakinan kelas yang mereka buat benar-benar terbaca dan mereka lakukan setiap hari. Saya membawa Bapak Ibu menelaah bagian yang biru atau bagian yang putih yang akan Bapak ambil. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Bagian yang hijau yang ini atau bagian yang putih ini? Bagian mana Bapak Ibu? Bagian yang hijau atau bagian yang putih? Kalau bagian yang hijau, TK Dharma Wanita Persatuan satu. Bagian yang putih kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas pada bagian yang hijau dia mengatakan datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Sedangkan bagian putih, kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang dikatakan dengan keyakinan kelas? Yang putih atau yang hijau? Yang putih. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu sudah bisa mengambil apa tadi itu dari restitusi yang kita lakukan, 5 posisi kontrol yang telah kita lakukan tadi, sehingga timbul anak yang berinisiatif, dia bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Kita lihat kesepakatan kelas pada bagian hijau. Datang tepat waktu itu sudah biasa dilakukan, itu terjadi pembiasaan. Mengucapkan salam itu juga pembiasaan. Menjaga kebersihan sekolah adalah peraturan sekolah. Kemudian aktif dalam pembelajaran itu pembiasaan, berdoa itu pembiasaan. Sementara keyakinan yang mereka adalah akan saling menyayangi. Berarti mereka yakin kalau di dalam kelas itu adalah akan saling menyayangi dan tidak ada saling bully-membuli. Kemudian kami murid yang peduli dengan temannya. Kami murid yang semangat belajar. Nah, kalau begitu kita lihat Bu, kita isi. Apakah ini peraturan? Ini sebelah kiri yang putih adalah peraturan. Coba kita isi lagi yang sebelah kanannya mengenai keyakinan kelas. Kalau di yang putih selalu kembalikan buku di tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalau kata-kata untuk keyakinan kelasnya apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, keyakinan kelasnya, kalau selalu kembalikan buku pada tempatnya, berarti keyakinan yang terjadi adalah tanggung jawab, dia bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, itu keyakinan kelas kita. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa kabar Ananda pada siang hari ini? Baik,
berikutnya. Akan tetapi kita buat kembali keyakinan kelas kita ya Nanda. Sebelum memulai keyakinan kelas kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Anda bukan tepuk semangat ya. Tujuannya kita adakan keyakinan kelas kita itu adalah yang pertama, kita sepakat kalau kelas kita itu seperti apa. Kita sepakat bahwa kelas kita itu harus bagaimana. Nah, Anda inginnya Ananda membuat apa yang Ananda inginkan. Nanti kita akan tentukan menjadi kesepakatan kelas kita. Ini Anda berikan tinggi notnya. Bantu Anda segera hadir kepada anak laki-laki, anak perempuan, sini akan ya. Ananda silakan tulis apa yang Ananda inginkan. Yang sudah silakan tempel Pak. Silakan tempel di sana. Yang sudah silakan tempel. Oke, yang sudah silakan tempel. Tentang keyakinannya, yang sudah silakan tempel.
tidak terlambat masuk kelas. Kemudian kelas harus bersih, belajar dengan rajin. Lokal yang paling rajin menciptakan lokal yang paling rajin. Kemudian pergi ke sekolah memasukkan baju ke dalam mana ini nak, baju masuk ke dalam celana, berarti berpakaian yang rapi, tidak membeda-bedakan teman, tidak membuli teman. Kemudian berdialog, datang bahagia, pulang gembira. Itu yang penting, datang bahagia. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, keyakinan kelasnya, kalau selalu kembalikan buku pada tempatnya, berarti keyakinan yang terjadi adalah tanggung jawab, dia bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Itu keyakinan kelas kita. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Awak tinju bupit, saya tinju bupit otomatis akan membalas. Berarti saya tidak menghargai bupit. Jadi dilarang melakukan kekerasan, yaitu tentang keselamatan diri orang dan saling menghargai. Benar Ibu P. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu efeknya pada kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Kalau orang antri itu biasanya sabar. Kita sabar. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, nanti kami tampilkan videonya di akhir acara nanti. Kemudian kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa kebutuhan dasar kita menurut Bapak Ibu? Yang sangat-sangat kita penuhi. Makan, minum. Itu perut juga baru Ibu. Apa yang sandang papan. Ibu-ibu butuh healing tidak? Suami. Kalau healing itu apa dinamakannya? Hiburannya apa? Jalan-jalan. Kebutuhan dasar manusia yang kami kutip dari YouTube itu menonton 5 video kebutuhan dasar manusia yang kami rangkum, yaitu ada penguasaan. Untuk bertahan hidup, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tidak ada rasa kasih sayang yang diberikan oleh teman, berarti kita tidak diharapkan oleh temannya. Yang kedua, butuh kesenangan, butuh healing, butuh duit, butuh kemana-mana. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan kita menghirup apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian penguasaannya. Jadi 5 kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama sangat riskan sekali dan harus kita berpegang teguh, kita akan bertahan hidup. Kemudian butuh kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, yang ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang akan mengakibatkan atau yang akan membuat kita takjub kita berada di mana. 5 posisi kontrol itu yang sering dilakukan oleh guru sebagai penghukum,
sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau kawan, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di pendidikan mengenai disiplin positif, diharapkan guru ini sebagai manajer. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. 5 posisi kontrolnya. Motivasi yang terjadi, guru berbuat kalau dia sebagai penghukum dikatakan dengan identitas gagal atau kontrol dari luar, berarti kita harus menghindari dengan 5 posisi kontrol, yaitu apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah kita sebagai teman, ataukah kita sebagai pemantau, dan yang paling penting di sini yang diharapkan dari disiplin positif adalah kita sebagai manajer, sehingga segala restitusi yang akan terjadi, restitusi itu nanti terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari segala yang ada tadi, ada teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi. Terciptalah suatu sinergi bahwa disiplin positif terhadap keyakinan kelas kita akan terpenuhi, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang hebat. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dalam setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ingin diperoleh oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasar tindakan Anda? Apakah Anda hadir mendapatkan surat teguran, atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda dan mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah sehingga kita dikatakan orang-orang yang berprestasi, atau kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri sebagai teladan. Manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Bapak Ibu, atau adakah suatu proses perubahan motivasi dari antara 2 motivasi ini? Yang mana yang akan kita pilih Bapak Ibu? Apakah saya seorang pendidik, saat saya perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi saya apa yang mendasari? Apakah kita takut kena hukuman kepala sekolah, atau kita hanya dapat pengakuan prestasi kalau iya ibu tuh bagus sehingga hasilnya bagus, atau dengan keyakinan sendiri bahwa belajar itu sepanjang hayat dan mempunyai tanggung jawab? Kita pilih yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga ya Bapak Ibu, kita sepakat yang ketiga, kalau belajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi.
satu permasalahan Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena ingin ditegur dan karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Seperti yang kita contohkan tadi, menurut Bapak Ibu yang hadir di sini, dari ketiga jenis motivasi, manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Yang kedua, strategi apa yang selama ini kita terapkan atau Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Menurut kita, jenis motivasi yang ketiga ini yang tadi adalah motivasi mana yang paling banyak yang mendasari perilaku muridnya? Validasi kebutuhan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Kita lihat dulu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, buatlah salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kemudian kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Berarti dari negatif menjadi positif. Kalau kamu menanyakan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu pada dirimu sendiri? Kalau nyonya salahkan dirinya secara terus-menerus, apakah itu baik? Nah, itu dikatakan sebagai menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu adalah membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dipenuhi ketika melakukan kesalahannya. Ketika dia melakukan kesalahan, kita bisa bertanya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu salah satunya Bapak Ibu. Kemudian anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Berarti kita menanyakan keyakinannya kembali. Bisa dengan kata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa yang kamu rasakan? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Bisa kita lakukan hal-hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan cara yang non-konfrontatif. Pertanyaan pertama yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Kita lihat Bapak Ibu, apakah yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kita beri jempol. Peraturannya apa? Kita tanya hal-hal yang baik kepada anak-anak sehingga apapun yang mereka lakukan akan menjadi sesuatu yang semangat sehingga dia cinta dengan sekolahnya. Ini terakhir, refleksi budaya diseminasi positif bisa kita lihat di Padlet. Kemudian yang pertama, hal baik apa yang dilakukan hari ini, hal yang perlu ditingkatkan ke depan, dan hal apa yang kita pelajari itu bisa kita rasakan. Demikian Bapak Ibu penyampaian slide saya, penyampaian diseminasi saya pada hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang dikatakan protokol, sesi tanya jawab ya protokol.
Ya, kita buka termen 1. Terima kasih kepada Ibu Sulfirami yang telah memaparkan diseminasi budaya positif kepada kita semuanya. Kita lanjutkan itu untuk sesi tanya jawab. Untuk termen yang pertama kita coba duduk untuk 3 penanya ya Bapak Ibu ya. Silakan Bu Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan karena kami adalah kami tidak termasuk kategori guru CGP. Makanya kami biasa dengan kerja kami yang lama-lama yang biasa, bagaimana menghardik anak seenaknya, gimana rasanya itu yang bisa untuk membuat anak itu untuk merubah kembali ke keadaan yang untuknya sebagai paling itu kita kerjakan hari ini. Kita sedikit masukan atau saran ya Bu Pi ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama mungkin Bu Silvi bisa langsung jawab. Terima kasih Ibu Pi. Tadi Ibu Pi berkata trik-trik apa yang kita lakukan sehingga kita bukan sebagai penghukum lagi ya Bu ya. Sesuai dengan ilmu yang kami dapatkan ya Ibu, kita harus menempatkan anak itu sesuai dengan kodratnya dan kodrat zamannya, kodrat alam dan kodrat zaman. Anak yang biasanya di kehidupan keluarga selalu dihardik, kemudian tidak ada pengakuan, dia cenderung sebagai pemberontak. Tetapi di dalam kita mengajar sekarang, kita di zaman anak yang mempunyai teknologi Ibu. Jadi anak itu kiblatnya kepada gadget, kepada apapun di dunia maya ya Bu. Jadi menurut saya untuk menghardik anak itu tidak boleh kita lakukan lagi. Kita bisa menggunakan bahasa yang lebih halus, kemudian menggunakan sentuhan dengan anak, kemudian kita tanya maunya apa. Kita berikan solusinya setelah anak itu mengungkapkan apa yang menjadi kekesalan terhadap dirinya. Contoh, ibu marah-marah, anaknya kan tidak membuat PR. Nah, ibu kan bisa bertanya, apakah kenapa kamu tidak buat PR nak? Lah ya wak buat PR nya Bu, tapi tinggal di rumah. Alasan anak kita kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Alasannya tinggal di rumah. Yang kita tanya, iya sebenarnya bukan itu yang kita tanya Bapak Ibu. Yang kita tanya, benar kamu membuat PR nak? Benar. Jam berapa kamu membuat PR? Malam Bu, tertinggal bukunya di rumah. Kita bisa melihat anak itu dari sorot matanya, apakah dia berkata jujur dan berkata tidak. Kita kan BI guru kan ada satu trik untuk mengatakan, untuk melihat anak itu berdusta atau tidaknya ya Bu. Kemudian kita rangkul, kalau begitu apa yang akan kamu berikan kepada ibu? Kalau anak yang membuat Bapak Ibu, pasti mereka akan berkata, ya Bu, nanti saya antar ketika setelah pulang sekolah. Ibu tunggu kami, nanti kami antarkan. Itu adalah anak yang bagus ya Bu, yang bertanggung jawab. Sementara anak yang tidak bertanggung jawab tidak akan diindahkan perkataan kita. Ya, yang kedua Bu, dengan sabar. Berarti Ibu melakukannya harus secara terus menerus, tidak membeda-bedakan. Ke satu anak Ibu perlakuannya begini, ke satu anak begini perlakuannya. Jadi semua anak adalah sama. Jadi
tidak membeda-bedakan penyelesaian masalah yang Ibu berikan. Masih ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif? Ya, silakan Bu Diana. Berupaya untuk menjadi seorang manajer. Namun nyatanya sekolah ini bukan kita saja yang ada di sini, dan banyak orang lain yang terkadang belum mau memahami bahwa manajer itulah sesungguhnya posisi kontrol terbaik kita. Solusi kita bagaimana Bapak Ibu untuk mengajak Bapak Ibu guru yang lain agar mereka mau menjadi manajer bagi murid-muridnya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya Bu Diana, bagaimana triknya ya supaya kita Bagaimana teman-teman semuanya menyadari. Iya, berarti rekan guru ini nanti berada pada posisi manajer. Silakan. Terima kasih Bu Diana. Sebenarnya mengajak teman itu tergantung dengan kemampuan kita mengembangkan tim kita. Kalau kita tahu, kita sepakat bahwa tim kita ini semuanya mempunyai persamaan persepsi yang sama, sehingga untuk menggali kemampuan, potensi dalam mengembangkan keterampilan berbicara, dalam mengembangkan keterampilan bersikap, menjadi contoh tauladan terlebih dahulu. Apakah kita sudah memberikan contoh tauladan terlebih dahulu? Kemudian memberikan dukungan kepada teman. Kalau dukungan dan penguatan, kalau teman sejawat kita pun bisa sama. Kalau menurut pendapat saya itu adalah manajemennya diri kita sebenarnya terhadap teman. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan teman, segala sesuatu akan menjadi gampang, Bu Diana. Atau bagaimana Ibu? Ada tambahan yang lain? Materi untuk mendapatkan sebagai manajer ini, maka alangkah baiknya di sekolah ada kalanya dengan Ibu Kepala Sekolah disarankan untuk mendapatkan sosialisasi bagaimana sekarang menghadapi anak-anaknya agar kita berubah dari hal yang biasa menjadi seorang manajer lagi. Jadi sosialisasi di kalangan senior-seniornya yang belum dapat materi. Barangkali itu Bu Diana. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu P. Halo, terima kasih Bu P. Semuanya kita komunikasikan lah Bu P. Intinya ada komunikasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman semua. Bagaimana Ibu Diana? Ibu Diana Rozalina. Jadi pada pertemuan hari ini dapat kita simpulkan ya Bu Sil. Yang pertama itu yang saya tangkap tadi adalah teori motivasi ya. Di sini tadi Bu Sil menerapkan itu ada dua. Yang pertama itu menghindari hukuman. Yang kedua itu mendapatkan imbalan. Yang kedua yang saya catat itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Jadi yang diharapkan dari kita kemarin ya Bu Sil, ya kebetulan Bu Sil sedang dalam pendidikan, memang diharapkan kita itu berada pada posisi manajer. Yang ketiga yang saya tangkap itu adanya segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Dari Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.